Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman Bapak kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, teman-teman semuanya, semoga pada siang hari ini semuanya tetap sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan kita di pertemuan pada siang hari ini. Oke, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak masih membahas tentang wawancara kerja. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja sih yang harus disiapkan untuk tugas simulasi yang akan datang. Nah, pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan membahas tentang pentingnya wawancara kerja dan membahas tentang pertanyaan dan jawaban yang sering muncul dalam wawancara kerja. Oke, kita mulai saja. Iya. Pertama, tujuan apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan pada pertemuan kali ini? Nah, pertama, teman-teman akan mengumpulkan apa saja sih pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara kerja. Kemudian teman-teman juga akan menganalisis atau mengurai pertanyaan yang sering muncul tersebut. Lalu teman-teman akan mengumpulkan jawaban dari wawancara, terus menganalisisnya, dan terakhir teman-teman nanti akan mempraktekkan proses wawancara kerjanya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Pertama, alasannya apa? Kenapa sih kita harus wawancara kerja? Nah, oke, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa wawancara kerja merupakan salah satu penilaian atau alat ukur. Nah, untuk mengukur apa sih, Pak? Untuk mengukur tingkat relevansi, tingkat kesesuaian, atau tingkat kecocokan antara ekspektasi kerja, deskripsi kerja, gitu kan, tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, apakah sesuai atau cocok dengan karakteristik individu yang dimiliki oleh pelamar kerja tentunya. Nah, Pak, karakteristik individu itu seperti apa saja sih, Pak? Nah, karakteristik individu itu bisa meliputi kemampuan atau keahlian dari pelamar kerja tersebut, kemudian minatnya seperti apa, lalu kita bisa tahu bakatnya seperti apa, dan ekspektasi atau harapan terhadap pekerjaan itu seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian, Pak, siapa sih yang melaksanakan rekrutmen eh, pegawai kerja di perusahaan? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di perusahaan ada satu unit atau satu divisi yang tugasnya berada dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada yang namanya HRD atau dalam bahasa kitanya Departemen Sumber Daya Manusia, ya. Nah, pegawai-pegawai yang ada di departemen atau divisi ini biasanya berasal dari lulusan psikologi, hukum, dan manajemen. Nah, apapun lulusannya, staf atau pegawai yang ada di divisi ini dituntut untuk mengerti bagaimana regulasi atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya dalam hal tentang ketenagakerjaan, dan yang paling penting mampu mengerti seperti apa sih proses dari rekrutmen kerja sampai perusahaan mampu mendapatkan calon pelamar yang benar-benar cocok dengan lingkungan kerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kita juga akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kemarin Bapak bahas tentang yang ini ya, ceritakan secara singkat tentang diri Anda, kemudian Bapak juga sempat bahas tentang apa alasan Anda melamar kerja di sini.
Bagi teman-teman yang akan mulai belajar lagi tentang ini, yang kemarin belum ada kesempatan di kelas, nah Bapak coba akan jelaskan kembali. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang ini, teman-teman ya. Kenapa Anda menginginkan pekerjaan ini? Atau apa alasan Anda melamar kerja di sini? Ini merupakan pertanyaan yang hampir mirip ya, yang fungsinya menanyakan jawaban yang sama gitu kan. Motivasi atau dorongan yang membuat pelamar kerja itu mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, nah dimohon untuk memberikan jawaban yang hanya berkaitan dengan pekerjaan saja, ya. Jadi tidak memberikan jawaban yang tidak ada kaitannya. Contohnya, kata-katanya seperti ini. Oke, baik Bapak, Ibu. Adapun hal yang mendorong saya untuk bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu, yaitu salah satunya saya ingin ingin mengembangkan karir saya lebih mendalam lagi, atau saya ingin mencari relasi dan ingin belajar lebih baik lagi di perusahaan Bapak atau Ibu, seperti itu. Kemudian, kita beralih lagi pada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus survei dahulu ya, harus riset profile company atau profil dari perusahaan yang mau teman-teman lamar tersebut. Nah, adapun sumber-sumber informasinya bebas ya, mau itu dari internet atau mau dari teman atau dari sumber-sumber yang terpercaya yang mampu menjelaskan profil perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan, apa sih yang membuat kami harus menerima Anda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman jawab dengan jawaban yang meyakinkan, ya, meyakinkan dan disertai dengan argumen-argumen yang berbasis data atau berbasis riset. Contohnya, ketika teman-teman nanti ditanya, kenapa sih kami harus menerima Anda? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini kata-katanya, gitu kan. Baik, Bapak, Ibu. Adapun hal-hal yang membuat saya diterima di perusahaan Bapak Ibu, yaitu berdasarkan dari pengalaman kerja sebelumnya, gitu kan. Saya dikenal oleh teman-teman di perusahaan, orangnya punya kebiasaan yang disiplin, kemudian dapat diandalkan, jujur, dan mampu tepat waktu, kan datang ke kantor seperti itu. Dan ciri-ciri dari karakteristik tersebut sangat relevan atau cocok dengan ekspektasi dari Bapak atau Ibu yang inginkan di perusahaan ini, seperti itu ya. Nah, oke, kita beralih lagi pada pertanyaan berikutnya, berapa sih ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Nah, seperti yang sudah Bapak bilang sebelumnya, berikan jawaban yang berbasis riset. Nah, di sini teman-teman harus riset dulu, harus cari tahu dulu dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dibuktikan. Nah, teman-teman nanti bisa cari dulu tentang sistem penggajian dari masing-masing daerah, termasuk dari UMP atau UMK dari masing-masing daerah, sehingga teman-teman nanti bisa tahu dan bisa memberikan jawaban yang berbasis data tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan beralih lagi pertanyaan berikutnya yang ceritakan secara singkat tentang diri Anda. Nah, kemarin ini Bapak sudah bahas ya. Jadi teman-teman dimohon untuk memberikan jawaban yang hanya ada kaitannya dengan pekerjaan saja. Gitu kan. Contohnya,
Baik Bapak, Ibu, perkenalkan gitu kan. Saya Taufik Fatur Rahman Hidayat, saya lulusan dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta pada tahun sekian. Kemudian saya melamar pekerjaan di sekolah apa gitu kan. Saya mendapatkan pengalaman kerja selama 5 tahun di sekolah tersebut. Nah, adapun selama di sekolah tersebut, saya dikenal oleh rekan-rekan kerja, orangnya mempunyai karakteristik misalnya disiplin, jujur, dapat diandalkan, dan cukup mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Seperti itu ya. Jadi ada kaitannya dengan pekerjaan saja. Nah, berikutnya pertanyaan bagaimana sih Anda mengatasi stres? Nah, ini teman-teman dimohon untuk menjawab ya, menjawab dengan jawaban-jawaban yang tadi ada kaitannya dengan pekerjaan. Seperti itu. Contohnya, baik Bapak, Ibu, selama saya bekerja sebagai guru gitu kan di sekolah tempat saya bekerja sebelumnya, ketika saya menghadapi stres dengan tuntutan kerja yang ada, saya melakukan misalnya saya melakukan mindfulness, saya mencoba untuk berpikir positif, kemudian bisa mereframe atau membingkai ulang hal-hal yang menekan saya, sehingga saya mampu terbiasa nyaman ketika bekerja di bawah tekanan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya pada pertanyaan apa sih kelemahan yang Anda miliki? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman jawab sejujur mungkin, namun harus disertai dengan solusi-solusi alternatif untuk mengendalikan kelemahan teman-teman tersebut. Ya, kenapa ini sering ditanyakan? Karena kelemahan yang sering dimiliki oleh setiap orang itu berpotensi dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan atau pegawai ketika dia bekerja di masa yang akan datang seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa sih rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Nah, ini untuk menguji seperti apa sih progres teman-teman, impian teman-teman untuk 5 tahun ke depan. Tetap jawabnya dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan saja, ya, seperti itu. Dan terakhir ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk kita untuk mengeksplor, untuk menggali lebih dalam seperti apa sih lingkungan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya, gitu kan. Nah, teman-teman dapat dapat bertanya gitu kan, Bapak, Ibu, apakah selain gaji pokok gitu kan yang akan saya dapatkan, apakah ada tunjangan-tunjangan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan saya? Bisa seperti itu. Atau nanti bisa ditanyakan, Bapak, Ibu, saya ingin bertanya gitu kan, bagaimana dengan bekerja lembur gitu kan? Bagaimana insentif atau gaji tambahan untuk pekerjaan lembur tersebut seperti itu. Nanti bisa ditanyakan. Oke. Ya, demikian pertanyaan dan jawaban yang tadi sudah Bapak bahas. Nah, Bapak juga sudah merangkum jawaban untuk semua pertanyaan. Pada prinsipnya ada 3 jawaban yang boleh teman-teman berikan saat simulasi wawancara kerja. Pertama, tunjukkan jawaban yang jelas dan efektif. Nah, jadi berikan jawaban yang lugas dan tidak berbelit-belit seperti itu. Lalu tunjukkan jawaban yang berbasis riset. Sudah berulang-ulang Bapak tekankan bahwa setiap jawaban itu harus berbasis data ya. Harus berbasis data yang tentunya data tersebut bukan hoax gitu kan.
data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber informasi yang terpercaya. Jangan memberikan jawaban yang berbasis asumsi, berbasis intuisi atau firasat atau hal-hal pribadi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan datanya, seperti itu. Dan terakhir, tunjukkan jawaban yang hanya dekat atau yang hanya berkaitan saja dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jangan sampai memberikan jawaban yang tidak ada kaitannya dengan itu, apalagi jawaban yang curhat atau jawaban yang menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi gitu kan, sampai masalah-masalah hal yang bersifatnya pribadi seperti itu. Oke, dan ini ada simulasi wawancara kerja. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan persiapan untuk simulasi wawancara kerja ini, nah pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan kelompok. Nah, silakan pada pembagian kelompok tersebut teman-teman bisa lihat di kelompoknya masing-masing siapa sih yang menjadi peran Bapak atau Ibu HRD, peran pelamar kerja sampai peran penilai. Nah, untuk peran pelamar kerja nanti bisa disiapkan CV, tentunya di dalamnya ada dua hal penting, mulai dari lulusan apa dan pengalaman kerjanya seperti apa. Jangan stuck hanya lulusan SMK. Jadi silakan teman-teman mengarang sebebas mungkin gitu kan. Mau dari lulusan D3, mau lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3, silakan bebas. Kemudian pengalaman kerjanya seperti apa. Jangan stuck di fresh graduate. Nah, teman-teman bisa ngarang mau pengalaman kerjanya berapa tahun, 2 atau 5 tahun, kemudian teman-teman bisa ceritakan singkat saja seperti apa sih pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Dan terakhir ada peran penilai, nanti peran penilai bisa mengobrol lagi dengan Bapak gitu kan, seperti apa sih standar-standar penilaian yang akan diberikan sehingga akhirnya dapat memutuskan apakah pelamar kerja ini layak diterima atau tidak untuk posisi pekerjaan yang akan dilamarnya tersebut. Seperti itu. Untuk pertanyaan, silakan Bapak sudah akomodir di Google Form yang sudah Bapak berikan. Nanti teman-teman bisa bertanya di form tersebut. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semuanya. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman siap menghadapi simulasi wawancara kerja di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dulu dari Bapak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.